kali ini kita kedatangan tamu spesial, Bapak Aulia Arif Iskandar. Halo Pak. Halo Stasia, Ya, pagi Pak. pagi. Apa kabar Pak hari ini? Baik, Stasia apa kabar? Baik Pak. Iya, jadi Bapak Aulia ini adalah dosen dari Biomedical Engineering Department of Swiss German University. Boleh diceritain sedikit Pak, apa sih Biomedical Engineering itu? Terus apa sih Pak yang kira-kira bakal dipelajarin di jurusan ini? Ya, biomedical engineering itu sebuah kata yang panjang ya. Jadi mungkin tes pertama masuk ke sini nulis biomedical engineering. Nggak boleh salah. Oke. Ya, biomedical engineering itu diawali dari bio itu biologi, yang pada umumnya dipelajari. Lalu ada medical. Nah, medical di sini itu ya jadi implementasi dari atau di biologinya di kehidupan sehari-hari. Nah, engineering-nya ini luas banget, saking luasnya itu ada matematik, fisika, kimianya juga. Nah, digabungkan tujuannya sebenarnya untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan. Nah, banyak sekali di Indonesia permasalahan kesehatan yang perlu diselesaikan. Oh Pak, ngomong-ngomong tentang kesehatan, berarti Bapak, kalau nggak salah nih Pak, saya dengar-dengar, Bapak nih ada sempat membuat penelitian atau sedang meneliti tentang salah satu alat kesehatan, betul Pak? Ya, jadi di biomedical engineering itu atau namanya teknik biomedis ya bahasa Hmm. Indonesianya. Jadi ada bagian namanya bioinstrumen, bioinstrumentation. Nah itu untuk yang alat-alat kesehatan tadi. Jadi kita mengukur nih parameter-parameter yang ada di dalam tubuh. Contohnya detak jantung. Nah dari situ kita bisa tahu apakah kamu lagi grogi atau deg-degan atau seperti apa. Nah alatnya itu EKG namanya. Jadi, untuk ukur kinerja jantung. Kalau misalnya nih Pak, saya lagi PDKT sama gebetan, kira-kira bisa ngukur detak jantung saya nggak Pak? Iya, langsung ketahuan. Harusnya ada alatnya gitu. Jadi nanti langsung Oh, bunyi itu. waduh, waduh. Nah ini makanya EKG yang saya bikin saya cocok banget nih buat kamu. Jadi itu bisa dipakai di dada nih ya. Ini prototipenya seperti ini. Jadi ini yang bentuknya. Uh, nah di dalamnya ada electricalnya, lalu ini ada strapnya. Jadi nanti bisa dipasang di dada ini seperti ini. Nah tapi di dalam ya, jadi bukan di luar situ. Nanti itu terhubung dengan handphone. Nah dari handphone nanti kelihatan sinyal EKG-nya seperti apa. Nah namanya dup-dup. Itu karena kecil gitu, jadi enak ya Pak kayaknya buat dipakai kemana-mana, untuk bepergian juga nyaman gitu ya, praktis banget gitu ya Pak? Iya, jadi biasanya tuh EKG itu besar, Mm-mm. seperti mungkin magic chair ya. Uh, tapi sekarang bentuknya kecil, bisa dibawa kemana-mana, dan kalau dipakai di dalam baju tidak akan terlihat. Itu waktu umur pemakaiannya berapa lama tuh Pak? Bisa dipakai untuk misalnya setahun, 2 tahun, atau 10 tahun gitu Pak? Iya, baterainya tuh bisa 1 kali 24 jam. Kalau 3 kali 24 jam harus lapor Pak RT. Waduh, kayak tamu ya Pak, Hansip. Iya. Ini apa sih Pak yang menginspirasi Bapak untuk menciptakan dup-dup ini? Terus namanya itu loh Pak, dup-dup. Kenapa namanya dup-dup? Kayak apa ya, catchy gitu menurut saya. Ya, jadi ini idenya panjang sekali ceritanya. Jadi harus terbang dulu 17 jam naik pesawat transit dulu di Timur Tengah. Hmm. Ini idenya dari Jerman, jadi dari Uniklinikum Würzburg, sebuah profesor yang menantang saya bagaimana bikin alat yang dapat mengukur jantung setiap hari. Biasanya tuh alatnya harus dimasukin ke dalam, jadi dibuka gitu ya, terus dadanya, terus alatnya dimasukin ke dalam, dijahit lagi. Kalau kata dokternya sih nggak sakit. Um, Terus itu program dari S3 saya, jadi di Uni Würzburg dapat beasiswa. Lalu bagaimana caranya itu membuat alatnya menjadi kecil, karena kan tadi alatnya besar ya. Uh, Nanti terhubung dengan handphone, lalu terhubung dengan kardiolognya, sehingga itu jadinya nama kerennya tuh telekardiologi. Kalau namanya dup-dup sendiri itu berawal dari suara jantung yang dup-dup, dup-dup, dup-dup. Nah, produk kita karena mengukur sinyal jantung, namanya dup-dup. Ini juga udah didaftarkan dan juga sedang lagi paten. Sekarang perkembangan penelitiannya saat ini lagi mengurus berbagai perizinan gitu Pak.
Ya, Atau udah dikomersialisasiin? Atau gimana tuh Pak? Ada rencana atau harapan ke depannya untuk DupDup ini seperti apa tuh Pak? ya seiring dengan perjalanan waktu kita juga ingin produk ini ada di masyarakat, ada di pasar, sehingga ya Stasia bisa pakai gitu ya buat memonitor jantungnya apakah sehat atau enggak. Bisa juga buat orang tua kalian, jadi misalnya pengen tahu gitu ya orang tuanya seperti bagaimana gitu ya kondisi kesehatannya juga bisa. Tadi dengar-dengar Bapak bilang penelitian Bapak ini mendapatkan hibah ya Pak dari pemerintah atau dari mana gitu Pak? Bisa dijelasin tuh Pak? Saya dapat dana penelitian dari Ristek Dikti Hmm. sekitar 1/4 M. Nah itu untuk mengembangkan dari prototipe untuk menjadi benda yang siap dijual. Kita waktu itu bootcamp, di situ belajar bagaimana mentransformasi tadinya yang prototipe menjadi yang siap untuk dijual. Nah sebenarnya banyak aspek yang kita pelajari, tetapi intinya buat memuaskan konsumen ataupun anak muda kayak Stasia. Jadi kita belajar perlu apa sih gitu, terus kira-kira fitur-fitur apa aja, apakah mau ada yang motion-motion yang gerak itu, atau fitur sound. Jadinya nanti bukan hanya menampilkan gambar, tetapi ada juga kayak apa tuh namanya teman curhat, kayak gitu. Oh. Saya bisa bisa bikin perintah ke dup-dupnya. Mm-mm. So, halo dup-dup, how is my heart today? Lagi processing. Hello Alia, you today's heart is doing well. Your average heart rate is 83 BPM. Have a nice day. Ih, gemes banget Pak. Nah, itu Bisa kalau itu. kalau lagi pakai dup-dup, itu nanti dia bisa kasih tahu ini kondisi jantungnya seperti apa. Kalau Stasia mau nyobain? Boleh Pak. Emang bisa Pak dari situ Pak? Bisa, ini kan telekardiologi ya, jauh-jauh bentar ya. Nih, saya cobain. Sekarang coba Stasia, kayak tadi, hai dup-dup gitu. Hi DupDup, how is my heart today? Hi Stacia, I noticed that your heart rate is increasing and you are single. I Aduh, recommend that you get married and happy ever after. Kok kayak gini ya rekomendasinya ya? Kayaknya ada yang salah deh, kayaknya dup-dupnya masih lagi error. oke. Bapak sempat menerima penghargaan ya Pak, kalau nggak salah dari DupDup ini. Boleh diceritain tuh Pak, penghargaan apa yang Bapak pernah dapatkan? Ya Oh, ini ada di nih. sebelahnya. Oke. Jadi Apa waktu tuh itu, Pak? Ceritain dulu. jadi itu Best Innovation waktu itu di acara Indo HCF yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan. Terima kasih. Saya waktu itu dapat berapa ya? 5 juta kalau nggak salah. Lumayan buat beli tahu. Saya Oh iya. bagi-bagiin tahu ya. Dapat 1 truk tuh Pak kalau tahu 5 juta. Oh ya Pak, ngomong-ngomong pendanaan dari Kemenristek Dikti itu Pak, itu boleh nggak Pak disebut nominalnya dapat berapa banyak sih Pak untuk mendevelop si DupDup ini? Terus Oh, pendanaannya itu berapa tahun tuh Pak? Kayak setahun, 2 tahun, atau gimana? iya, jadi waktu itu tahun 2019 eh, kita dapat dana dari Dikti, jadi untuk selama 1 tahun. Di situ kita dapat kurang lebih 257 juta. Nah, dari dana itu kita alokasikan semuanya untuk peningkatan dari prototipe menjadi produk jadi. Jadi tiba-tiba kita harus mikirin, oh iya nanti package seperti apa. Kayak kamu tadi kan pengen warna pink, ya mungkin itu nanti kita bisa bikin juga sih. Terus juga apa namanya websitenya, terus udah gitu kayak saya yang pakai ini merchandise-nya, brandingnya seperti itu. Kita mendapatkan bantuan lewat SGU. Waktu itu SGU dapat 4, salah satunya saya. Ini berarti produknya benar-benar pure hasil dari karya Indonesia gitu ya Pak? Iya dong, cintai produk dalam negeri. Jadi dibuat dalam negeri, ya siapa tahu nanti banyak anak-anak muda yang mau bergabung nih di startup saya. Jadi semua anak-anak muda membangun Indonesia menjadi lebih sehat. Apa sih Pak yang melatar belakangi Bapak untuk mengembangkan si DupDup ini? Kayak keuntungan untuk pemakainya tuh apa tuh Pak? Nah,
ya itu kan kayak apalagi sekarang ya lagi pandemi COVID kayak gini, kita kalau ada pasien yang punya masalah jantung kan harus datang tuh ke poli jantung, ke rumah sakit. Waduh, itu kan beresiko banget tuh. Mana ribet lagi kan protokolnya segala macam. Nah, mending di rumah aja. Jadi di rumah pakai yang seperti ini. Jadi ini tuh satu single lead EKG. Kita udah uji coba juga di rumah sakit, pasang di dada gitu. Nah, itu hasilnya akan sama dengan EKG satu lead yang ada di rumah sakit. Kalau di rumah sakit sendiri, mungkin EKG-nya besar, jadi sebesar rice cooker gitu ya. Nah, itu kan nggak mungkin kalau dibawa kemana-mana. Tapi kalau yang ini, dup-dup ini, tinggal pakai, lalu simpen di bawah baju ya, pemasangannya, itu kan bisa dibawa kemana aja. Bahkan tidur pun bisa, ke toilet juga bisa gitu. Jadi jalan-jalan kemana-mana juga masih tetap diukur tuh sinyal jantungnya. Ada juga fitur yang early warning. Jadi kalau ada apa-apa terhadap jantung kita langsung kasih tahu ke dokternya, kardiolognya. Tapi ya itu tadi, kalau lagi ada yang PDKT, terus tiba-tiba deg-degan, itu kita juga harus mikirin tuh. Jadi jangan sampai nanti dikasih tahu ke dokternya lagi pacaran gitu ya. Nanti minta restunya sama dokternya deh, Pak. Iya. Ya, luar biasa sekali ya penelitian Pak Aulia ini, mulai dari S1, idenya dikombinasikan dengan penelitian dari S2, sampai akhirnya tercipta produk seperti Dubdup ini. Jadi ini produknya benar-benar made in Indonesia gitu ya, Pak ya? Iya, 100% made in Indonesia, karena 90% alat kesehatan kita itu impor, begitu kata Kementerian Kesehatan. Jadi kita ingin membuat produk-produk dalam negeri sehingga bisa menyerap anak-anak muda yang nanti bekerja di dunia kesehatan dan juga meningkatkan perekonomian Indonesia juga, ya. Oke, terima kasih banyak Pak Aulia untuk waktunya, untuk sharingnya. Thank you banget Pak, udah sangat menginspirasi sekali. Mudah-mudahan Pak, kedepannya untuk tutupnya semakin lancar, semakin sukses. Jadi saya bisa beli. Jangan lupa ya Pak, produksi yang warna pink. Iya, oke, terima kasih Sasya. Iya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Saya Stasia Andani Fortunata. Sampai jumpa di episode Researcher on Screen selanjutnya. Bye.